Bubaya ya, keliling dunia kemana aja nih rasanya. Dari IA semua ya Bubaya ya itu. Iya iyalah Bu, dari mana lagi Bu? Wah luar biasa, iya. Nah kalau boleh Ica izin bertanya nih, sebelum gabung di IA itu kerjanya apa, sebagai apa? Jadi bisakah ceritakan kepada kami kesuksesan Bubaya saat sampai sekarang ini? Ya, sebenarnya sukses itu tergantung ukuran masing-masing ya, ya. Jadi sukses itu tergantung kepuasan kita juga ya, karena yang menikmati kan diri sendiri, ya kan seperti itu. Iya, Nah, awalnya itu saya join, aku tuh ketemu sama teman saya. Nah, iya, iya. saya itu kan orangnya tipenya visual. Jadi kalau lihat itu cepat dibanding orang cerita-cerita gitu kan. Tahu enggak pada tahun 99 awal itu ada Iya. teman saya bilang gini, mau enggak kerja? Saya bilang kerja apa? Dia bilang kerja asuransi. Saya langsung bilang, asuransi gitu kan. Terus langsung ilfil duluan kan. Tapi Iya, iya. iya, terus habis itu dia bilang begini, kamu lihat loh rekening saya ini loh hasilnya gajinya sekian. Wih, gue kaget itu. Maksudnya ini orang baru join, maksudnya dia sudah punya di tahun 99 98 itu kan kalau gaji 5 juta 10 juta itu kan sudah banyak Udah besar sekali. banget. Suami saya di kepolisian itu kalau tidak salah gajinya 500.000 deh sebulan. Ya kan? Di tahun itu kan, Besar banget ya. sedang dia itu 5 juta. Terus saya bilang, masa sih? Saya gitu kan, masa sih kamu punya penghasilan segitu banyak? Iya, jadi terus itu diliatin tuh, dia punya gaji. Nah, set, ya, setelah diliatin itu, ya dasar saya orangnya matre, itu aku langsung berbunga-bunga tuh lihat, masa sih bisa segitu? Terus gimana caranya dong kalau gitu? Nah, aku pikir aku cuma lihat duitnya doang, padahal sebenarnya bukan cuma duitnya, ternyata bisnisnya ini tidak segampang dengan uangnya yang saya lihat. Nah, begitu saya saya join, saya minta join sama dia. Saya bilang boleh nggak aku join seperti itu. Terus kendalanya begini, bisa, cuman di sana ada persyaratannya. Halo Pak Eka. Halo Ibu. Ya, Halo. nah ada persyaratannya Bu Baya. Terus saya bilang persyaratannya gimana? Aku lah awalnya di Bank S ya Pak Eka ya. Terus dia bilang di sini nggak boleh orang yang sudah menikah. Terus dilihat aku punya penampilan, maksudnya dilihat dari ujung kaki sampai ujung rambut kan. Kita kan Bayangkari nih. Aduh, namanya Bayangkari itu saya orang dari kampung. Suami saya itu masih Tamtama ya, bukan Bintara loh Mbak. Itu Tamtama. Nah, Iya, iya. seperti itu. Jadi aku dilihat dari ujung rambut. Terus saya bilang begini, aku sudah lihat bahwa kayaknya itu nggak mau gitu. Nah, terus saya tanya yang supervisornya itu kan, saya bilang begini aja deh, saya nggak gabung, tapi kita lihat yang mana lebih bisa anak-anak yang cantik-cantik ABG itu, yang montok-montok yang cantik-cantik, atau ibu-ibu yang kayak gini, gitu kan? Nah, itu kan. Terus selama 3 bulan itu aku juga penasaran, aduh kenapa sih aku nggak bisa closing ya, 3 bulan loh Mbak aku tidak closing. Iya, 3 bulan. Oke. Terus tapi ada tuh orang yang closing terus. Jadi aku nggak lihat itu yang susahnya, yang aku lihat kenapa dia bisa closing, masa sih aku nggak bisa closing? Sedangkan Betul, betul. trainingnya sama, pokoknya semua sama. Kenapa dia bisa closing setiap hari, kadang banyak sekali lah sebulan gitu. Aku kok nggak bisa ya? Terus aku nanya gini, Mbak, boleh nggak aku ikut sama Mbak? Dia bilang begini, iya. Terus dia kan memang udah cantik, dia pakai mobil. Aku tuh datang pakai naik motor butut lagi, ya kan? Wah. Nah, jadi aku tuh maksudnya gini, aduh ibu ini aku mau bawa tapi nanti malu-maluin kali ya, gitu. Jadi aku kan udah tahu tuh, kita kan udah tahu ya kan. Jadi saya bilang begini, ibu besok boleh ya saya ikut ya. Jadi aku besoknya itu aku udah cantik-cantik nih, ya kan. Aku Iya, iya. dan ibu-ibu benar. Aku pakai lipstik aja dulu nggak tahu. Jadi begitu aku ikut dia, benar-benar aku itu kan saya bilang tadi, aku kan orangnya visual. Aku tuh nonton dia ngomongnya seperti apa, caranya seperti apa tuh aku perhatikan. Setelah seminggu saya ikut, saya bilang begini, Bu, boleh enggak aku yang ibu bantu saya temani, tapi ibu jangan ngomong, yang ngomong itu saya. Karena aku kan tadi sudah rekam, kalau malam itu aku bicara sama cermin, ya kan? Aku udah pede nih bahwa ini aku udah bisa nih. Terus aku masuk ke suatu kantor. Nah,
dengarlah ibu suaranya Bu Baya kan menggelegar, ya kan? Iya. Kalau ngomong itu kan kayak orang marah tuh kalau ngomong kan. Terus aku prospek tuh suatu kantor, aku dikasih tuh referensi sama teman. Nah, saya prospek di situ kan saya suaranya kenceng. Terus aku dikira bertengkar sama orang itu. Jadi datanglah tuh beberapa orang, ya kan? Terus ada apa Bu gitu didengar. Aku tuh kan kalau nerangkan itu kan serius orangnya. Pak begini 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 Iya. begini. Terus dibilang yo, ih kayaknya bagus ya. Saya bilang, iya Bu bagus begini begini. Terus dia bilang, iya deh aku ikut tahun dah Mbak. Satu hari itu langsung 3 orang closing. Wow. Nah, padahal Luar aku biasa. cuma datang seorang itu. Nah, langsung 3 orang closing. Nah, aku lihat lagi, alhamdulillah. Nah, begitu saya pede, begitu kita closing, itu ada kepercayaan tersendiri dalam diri kita bahwa oh ternyata pekerjaan ini gampang, ya kan? Karena kan tadi memang kita belum tahu, ya, karena kita belum tahu caranya. Karena begini, training itu mungkin ya beda ya dengan caranya orang ke lapangan seperti itu. Kalau kita di training kan itu cuma apa ya, contoh aja ya, teorinya doang, prakteknya kan belum tentu seperti itu, ternyata kan di lapangan beda. Nah, sejak aku closing 3 SP itu, udah aku tuh semangat sampai hari ini. Setiap hari tuh saya ke kantor. Aku nggak pernah nggak ke kantor sehari, ya. Makanya saya bilang sama teman-teman, kalau jadi agent itu buktikan bahwa Anda itu jadi agent yang betul-betul jadi agent. Buktikan prestasi Anda. Nah, jangan lihat susahnya. Kalau aku lihat susahnya tadi yang 3 bulan itu kan ditolak. Pokoknya semuanya. Tapi lucu Mbak, kalau setiap saya ditolak itu saya makan gula-gula loh. Permen. Nah, sampai hari ini makanya aku tuh kayak gendut kali ya. Pokoknya aku tuh kalau ditolak, saya ngomong gini, aduh ini orang bodoh amat sih, kenapa sih aku mau kasihkan yang terbaik untuk dia, kenapa? Jadi aku tuh enggak pernah mengeluh ke orang, aku tuh mengeluh diriku sendiri. Atau kadang kalau misalnya nih, Tuhan kenapa sih dia tidak mau ya, padahal ini kan bagus untuk dia, ya kan? Jadi aku tuh enggak pernah mengeluh, ya kayak gitu. Iya. Nah sampai segitu aku lihat tuh terus kita kan sudah punya penghasilan tuh, jadi aku kan juga mulai merekrut kan. Jadi saya bilang begini sama teman-teman saya bilang kamu mau kerja enggak? Ini pekerjaan bagus sekali, setiap bulan kita 2 kali gajian loh. Jadi aku merekrut, bukan aku bilang komisinya 100 juta 200, belum, kita kan baru agent baru kan. Kita belum punya prestasi, belum punya apa kan. Nah, jadi aku kasih lihat tuh teman-temanku, kamu lihat enggak gajinya ini kemarin loh. Jadi aku tuh rekrut setiap bulan tuh aku print setiap gajian, aku print rekeningnya, ya kan. Jadi 2 kali sebulan tuh aku kasih lihat ke orang, ini loh gajiku bulan lalu segini loh, ini loh bulan ini segini loh. Jadi saya bilang ke mereka, daripada kamu nongkrong begitu, mending kamu ikut saya, ya kan. Ini gajinya setiap bulan naik. Ada enggak yang gajinya setiap bulan kamu bisa kerja enggak yang setiap bulan naik gajinya, ya kan? Nah, kadang juga nih kalau misalnya ketemu keluarga kan belum gini, ngapain kamu kerja di asuransi? Aku kerja asuransi, aku tuh nggak mau. Nah, leaderku itu kan ngajarin, Pak, aku tuh dikasih begini sama orang, katanya ngapain sih kamu kerja di asuransi kayak begitu? Kasihan kalau kamu begitu. Terus diajarin gini, kamu kalau ditanyain kayak gitu, bilang begini, saya tanya kamu jadi pegawai berapa tahun? 10 tahun. Saya tanya gajimu sekarang sudah berapa? Ya barulah sekitar 3 juta, 4 juta kan. Tahu enggak gajinya bos saya? Tahu enggak gajinya leader saya? 100 juta, 500 juta sampai miliaran loh setiap tahun. Kamu bisa enggak seperti itu? Nah, saya kerja di sini karena suatu saat saya akan juga seperti leader saya. Ya, saya ngomong gitu Mbak. Jadi makanya tuh aku itu enggak gampang itu dikasih, maksudnya dikasih demotivasi itu enggak gampang gitu. Ya. Nah, karena kenapa? Saya lihat makanya tuh aku jadi agent, aku tuh nggak mau pernah sharing sama orang-orang yang suka begini, aduh susah, aduh capek, aduh nggak mau, saya nggak mau. Yang aku lihat siapa sih yang the best di situ loh, ibu kok bisa begini ya, kok preminya tuh bisa 500 juta setahun, langsung closing 300 juta, kok saya nggak bisa ya? Nah gimana Mbak aku mau closing 500 juta, sedangkan aku kan dari kampung Mbak. Dari kampung masuk ke kota yang notabene saya cuma S3. Tahu S3? SD, SMP, SMA? SMA. Gitu kan? Jadi referensinya otomatis saya orangnya yang nggak punya referensi, ya kan? Yang saya punya itu adalah keberanian, bahwa seperti apa caranya sih ketemu orang, bagaimana sih caranya jualan, bagaimana sih caranya pendekatan. Nah kalau memang kita tidak bisa cari referensi seperti itu ya, aku sih pede aja. Kenapa? Ya karena saya yakin bahwa yang saya jual ini ada hal yang baik, bukan hal yang merugikan orang.
Ya enggak, bukan. betul. Maksudnya saya pelajari betul bahwa oh ternyata asuransi ini bagus ya. Kalau misalnya anaknya sekolah bisa sekolah, kalau dia terjadi sesuatu ada uang pertanggungan. Ya kan, hal-hal yang begitu yang Ya, saya jual. Iya, yang jual ke mereka. Nah, betul, betul. pertama, bahwa saya yakin sukses di bisnis ini karena apa yang saya lakukan ini adalah memang hal yang bagus, pekerjaan yang bagus, perusahaan yang bagus, dan penghasilannya bagus. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Makanya kalau pernah aku tuh di talk show-nya bukan di training, Ibu Baya pernah enggak selama kerja di asuransi Ibu jenuh? Seumur hidup aku tuh di asuransi nggak pernah jenuh. Gimana mau jenuh? Belum habis uang saya masuk lagi, belum habis masuk lagi, ya kan? Gimana tuh mau jenuh kayak begitu? Saya kan tadi saya bilang, saya kan orangnya matre, ya kan? Kalau duit, aku nggak lihat. Ya, kalau masalah uang, aku tuh nggak lihat yang lain. Capeknya kan? Betul. Karena dari dulu aku capek kan. Gaji suami begitu, anak saya pikir begini, aduh kapan anak saya bisa sekolah bagus ya kalau misalnya maksudnya hanya sebagai ibu rumah tangga ya kan. Jadi makanya kalau saya kerja Mbak cuma ditolak, cuma dijanji, biasa aja kali. Kalau yang gitu kan, iya ngapain saya? Maksudnya kenapa? Ngapain saya mau sakit hati kalau ditolak atau karena dijanji kan masih banyak orang di luar sana. Iya enggak? Betul, betul. Jadi makanya tuh kalau Pak Eka bilang misalnya contoh tuh kalau training biasa EOP 3 orang sekali. Ngapain ketemu 3 orang? Kenapa enggak ketemu 20 orang sehari? Iya enggak? Iya kan? Kalau cuma 3 satu hari, terus 3-3-nya nggak mau, saya nggak mau gitu. Jadi tahu Mbak, saya tuh kan nggak punya referensi. Jadi kalau saya masuk ke kantor itu kan kadang-kadang kan dilarang tuh orang masuk. Tahu enggak? Aku tuh lihat itu kantor, aduh di mana ya celahnya orang bisa masuk, nggak usah pakai security segala, karena aku kan udah punya database tidak ada orang yang aku hubungi kan. Iya. Jadi tahu enggak, aku tuh biasa cari-cari jalan tikus, ya kan. Begitu aku kenal orang di dalam, udah tuh kan kita kan, maksudnya kalau marketing itu kan kita bisa membaca bahasa tubuhnya orang kan, oh ini orang lagi Bahasa senang tubuh, atau betul, tidak kan. Nah, jadi kadang-kadang itu kita kalau misalnya gitu Mbak, kadang aku tuh kalau sudah kenal satu orang, aku tuh gimana caranya ngambil hati orang itu. Contoh nih, ibu sudah makan siang belum? Oh iya Bu Baya belum. Ayo Bu kita makan. Di mana? Di kantinnya ibu aja, ya kan? Di kantinnya ibu aja. Misalnya Mbak, aku lihat tuh makan cuma 7.500. Kita punya komisi puluhan juta kan? Gimana caranya tuh saya dapat? Jadi aku hitung tuh orang yang makan di kantin itu. Misalnya nih, oh ada 20 orang. Makannya cuma 7.500 kan dulu kan 7.500. Oke. Coba 20 orang kali 7.500 berapa sih uang yang saya keluarin? 150.000 doang. Iya. Terus nanti tuh kalau aku sudah bayarin tuh, terus dibilang gini, Ibu ya tadi yang bayarin. Iya Bu, kebetulan saya dapat rezeki banyak Bu, alhamdulillah. Jadi saya harus bagi-bagi ke ibu juga. Udah tuh nggak perlu tuh tanya ibu gimana. Oh gimana? Ini Bu udah bisa masuk? Enggak lagi. Udah jadi teman tuh. Padahal tadi saya nggak kenal. Padahal waktu saya bayar ke kasir kan sudah Bu dibayar sama ibu itu. Ya kan? Padahal aku baru kenal satu temennya dia kan, takutnya juga kalau bayarin orang nggak ada yang teman kan, jangan-jangan saya mau diracun kali, ya kan? Jadi banyak triknya lah, maksudnya di kayak di EOP, kayak di seminar, kayak di apa itu banyak trik-trik begitu kan. Jadi makanya tuh saya sampai hari 20 tahun di agensi, saya tuh nggak pernah bilang begini ada meeting, ada apa, saya selalu ikut. Karena kenapa? Menurut saya punya banyak kekurangan, ya kan? Apalagi saya cuma ibu-ibu rumah tangga yang kayak begini kan. Otomatis saya harus banyak belajar, terutama tuh kalau Pak Eka itu kan punya trik-trik, punya motivasi yang bagus. Nah, kenapa saya selalu ikut kelas motivasi? Karena kadang-kadang kan kita misalnya lagi bete di rumah, pas tadi anak kita lagi menjengkelkan kan. Begitu kita sampai di kantor ya kan, kadang-kadang kan ke bawah itu tuh. Nah, kalau kita dengar motivasi kan bangkit lagi tuh, kita punya semangat ya kan. Betul. Iya, kayak begitu. Betul. Ya. Berarti Bu Baya ini dari ibu rumah tangga memutuskan join di IA itu karena mata tadi ya Pak Bu ya. Kita kan harus suka uang dong. Udah bosan gak punya duit, udah bosan hidup susah gitu. Betul. Meskipun nggak ada skill itu bisa dipelajarin ya Bu Baya. Iya. Jadi nggak usah khawatir ya di IA ya. Karena di AIA itu kan sama dengan bangku kuliah, sama kan dengan universitas, ya kan?
Baru pelajarannya cuma satu doang, cuma asuransi kan. Kalau kita kuliah itu kan banyak mata pelajarannya yang belum tentu kita bisa pakai di sini. Nah kalau di sini betul-betul saya pakai. Jadi kalau orang bilang begini, pendidikannya apa? Saya bilang saya profesor loh, tapi di bidang asuransi. Iya. Luar biasa banget karena di lapangan itu adalah prakteknya ya Bu Baya, yang namanya Benar. kuliah. Betul. Betul. Iya. Nah, ini kan kalau boleh tahu dengan 20 tahun di AIA ini apa yang sudah didapat di AIA ini dengan apa yang sudah terdapat terjangnya Bu Baya? Ya. Saya bilang sama teman-teman yang lain, Ibu Baya yang mama-mama begini aja bisa sukses ya, karena itu tadi saya punya mimpi ya kan, saya kepingin, nggak mungkin dong saya sebagai ibu rumah tangga bisa mencapai semua ini. Nah dengan adanya IOP itu kan tadi udah dijelasin tuh dapat ini, tapi saya kan bukan orangnya seperti Pak Eka tuh yang yang detail. Aku tuh orangnya sampai hari ini tuh Mbak, aku tuh nggak pernah lihat komisinya saya berapa, aku nggak detail kayak gitu. Pokoknya aku itu mau setiap tanggal 25 saya harus punya uang, setiap tanggal 10 harus punya uang, ya kan? Iya, makanya saya selalu bilang begini, gimana sih orang yang mau jenuh di asuransi, kita belum habis uangnya masuk lagi, belum habis uangnya masuk lagi. Iya kan seperti itu. Nah, di mana tuh ada kantor yang setiap bulan bisa naikin gajinya? Ya enggak, ada enggak? Nah, tapi kita juga sebagai agent, kan kalau kita cuma agent doang, kan capek juga kalau misalnya kita enggak produksi, ya kan? Jadi saya itu bukan bahwa saya mau naik leader. Jadi saya dulu tuh Mbak nggak tahu yang jadi leader itu kayak gimana sih, nggak tahu. Jadi saya itu cuma begini, aku rekrut, aku kan orangnya, saya bilang aku tuh orangnya bukan detail, aku cuma kerja yang penting saya dapat uang, ya kan? Dulu tuh yang namanya bonus 3 bulanan aku nggak tahu kalau ada tuh bonus 3 bulanan, tiba-tiba tuh banyak komisinya masuk kan, dulu kan kita 60%, ya kan? Begitu masuk, ini uangku dari mana kok banyak sekali ya? Aku telepon tuh Pak Ferry, saya punya leader. Pak Ferry, kenapa ini banyak sekali uangku? Ini bilang, oh itu bonus 3 bulanan. Wah tambah semangat gua kerja ya kan? Kalau kita terlalu detail, kalau saya jadi SAM nggak usah itu yang begitu, kerja dulu, lihat dulu, ada kemampuan kita nggak ke sana. Kalau aku tuh dulu cuma rekrut temannya, aku rekrut itu bukan aku mau jadi leader, aku rekrut itu supaya di kantor itu sudah seperti tempat reuni, tahu nggak? Kan kalau teman-teman kita, makanya tuh istrinya komandan saya, itu aku rekrut jadi agent. Istrinya komandan saya. Terus ada tuh beberapa bayangkari juga, ya kan? Kalau ada beberapa bayangkari, ada beberapa ibu-ibu rumah tangga, teman-teman saya, ya kan? Nah, otomatis kan setelah kita di Makassar kan kita bergaul tuh, ya kan? Jadi ada teman-teman saya. Jadi kantor itu udah seperti sudah seperti sekolah. Kenapa? Karena kita reuninya di situ, ketemunya di situ. Ya, jadi aku rekrut itu daripada kamu di rumah gitu, mending kamu di sini deh kerja. Ini dapat uang. Nah, aku cuma bukan rekrut orang hanya untuk maksudnya gini. Oh, aku rekrut dia deh supaya aku dapat uang. Bukan itu. Jadi aku pun merekrut dia melakukan jadi aku kan diajarin leader aku tuh. Kamu punya duit itu harus diarahkan. Jadi tahu Mbak, aku tuh diatur seperti anak-anak. Kamu tuh sudah bisa beli mobil. Iya. Kan aku trust to leader, apapun leaderku katakan, aku harus ikut, ya kan? Kamu itu dulu kan aku tinggal di asrama Mbak, belum punya rumah kan? Kamu tuh beli rumah tuh Bu Baya. Saya bilang enggak nanti aja deh. Kan kita belum punya pengalaman. Kamu itu bisa, anunya begini, kamu harus prospek begini. Hitung-hitungannya kan dia kan jago menghitung tuh bos saya dulu. Leader saya itu jago hitungan. Jadi aku tuh ikut sama dia. Nah, aku tuh sudah punya beli mobil dulu kan, tapi mimpi saya itu adalah satu yang paling utama itu adalah menghajikan orang tua dulu. Jadi begitu orang tua saya haji, itu rezeki sudah seperti durian runtuh gitu, ya. Karena memang saya punya niat itu untuk ingin orang tua membahagiakan orang tua kayak begitu. Nah setelah itu punya rumah, terus punya ini. Aku masih tinggal di asrama loh Mbak, walaupun aku sudah punya rumah yang menurut orang bagus ya kan. Jadi lucu tuh ceritanya. Jadi dulu tuh aku sudah punya mobil 2 kan, tapi aku kan masih tinggal di asrama karena kenapa? Dasar otak duitan. Jadi di asrama itu kan gratis ya kan, nggak bayar listrik, nggak bayar air. Terus kebetulan ada namanya di dam, jadi ada perwira yang keluar, aku tuh ngambil rumahnya yang besar, ya kan, besar banget itu rumahnya. Nah begitu aku masuk di asrama, terus
kalau malam kan nggak ada parkiran tuh Mbak, jadi itu mobil dimasukin ke Iya. dalam asrama. Terus datang tuh bosnya bapak, bilang itu mobilnya siapa tuh? Dia bilang, oh iya mobilnya Pak Surasmin. Loh, kok bisa punya mobil begitu? 2 Mbak, mobil baru, 2 semuanya. Wah. Iya. Iya, Dia bilang, ih belum komandan, rumahnya itu kayak rumahnya Kapolda di sana. Waduh, ya kan, jadi heboh lah seperti itu. Jadi Iya. mungkin orang sukses itu menurut orang, kalau kayak Pak Eka sih hartanya banyak dibanding saya ya. Tapi menurut ukuran saya, di lingkungan saya itu sudah sangat luar biasa. Ya kan kita punya rumah kayak begitu, ya. Jadi jadi ceritanya tuh sudah heboh banget itu. Waduh, luar biasa Iya. tuh Bu Baya. Jadi dengan uang itu semuanya itu bisa kita dapatkan, ya. Contohnya Mbak, dengan bos kita bisa dekat. Karena kenapa? Iya. Orang cuma melihat, "Wah, luar biasa saya aja jadi misalnya ya jadi bos di situ belum tentu bisa kayak begitu gitu." Belum tentu. Kayak gitu. Banget. Jadi itu Mbak Berarti ceritanya. di IA ini luar biasa ya Pak Buwaya ya, untuk mulai income-nya, prestasi dan Ah, semuanya jadinya luar biasa banget ya iya. Buwaya Dan ya. saya tuh paling lucu Mbak, tanya tuh Pak Eka kalau biasa jalan sama saya. Kalau ditanya, Bu Baya itu tadi kan itu aku kan suka foto-foto tuh di Facebook, pokoknya aku Iya. share aja. Padahal Facebook itu untuk apa Mbak? Untuk nyimpan foto karena dulu aku foto-foto banyak hilang kan. Jadi setiap ada foto kasih masuk di Facebook. Terus kadang-kadang teman tanya, kamu foto itu di mana ya? Nggak tahu saya di mana itu lupa saya. Pokoknya Saking banyaknya. iya, iya. Jadi kalau saya mungkin kemarin terlalu banyak pertimbangan, contoh nih teman saya ngajak terlalu banyak pertimbangan, mungkin kali saya belum ada di sini ya. Jadi yang saya fokus langsung ngambil kesimpulan join. Kenapa? Karena tadi itu kalau dia bisa, kenapa aku tidak bisa? Ya, jadi saya orang yang bilang susah ini, kenapa kamu ndak malu? Aku nggak pusing. Itu tadi triknya. Kalau keluarga saya bilang begini, ya kamu gajinya berapa sih? Bos saya gajinya itu miliaran loh. Kamu bisa nggak seperti dia? Nanti suatu saat saya akan seperti dia. Jadi saya itu selalu impiannya itu bahwa apa yang mereka capai, aku juga nanti akan capai. Tapi saya melewati prosesnya, bukan aku tuh Pak, aku mau jadi leader, aku mau jadi enggak, aku tuh nggak pernah begitu. Tiba-tiba nih aku, Ibu Maya jadi leader, ternyata jadi leader aku buka, oh ada komisinya ya jadi leader, tambah semangat kita kan? Tambah semangat lagi. Iya tambah semangat lagi, ternyata jadi leader itu ada tambahannya gitu kan? Ya maklumlah ibu-ibu masuk telinga kiri, telinga kanan, otaknya cuma ada uang, ya kan? Nah. Untungnya saya Mbak, ya itu makanya saya bilang setiap ada training saya harus rajin. Kenapa? Saya punya kekurangan banyak, ya kayak gitu. Betul. Nah Bu Baya, ini kan kita kan ada COVID nih ceritanya ya, pandemi ini. Nah di Makassar itu apakah juga berefek dengan asuransi, dengan agensinya Bu Baya juga? Kalau saya sih Mbak, nggak pernah apapun situasinya saya nggak pernah permasalahin yang itu. Karena kenapa? Ayah itu selalu sebelum terjadi sesuatu dia sudah siapkan segala sesuatunya untuk agent bagaimana mempermudah kita kan, termasuk di Jibai. Nah, waktu di Jibai Mbak, itu trainingnya tahu enggak berapa kali tuh trainingnya seterusnya tuh aku ikut semuanya. Kenapa? Karena aku ini kan maksudnya 4 kali bicara mungkin belum aku ada nangkap kan. Tapi setelah itu aku perhatiin, oh ternyata seperti ini. Terus dia berubah lagi. Nah, aku ngajarin tuh ejen-ejen, di Jibai itu gampang. Mau enggak kamu caranya di Jibai bagaimana jualan? Ya kamu beli sendiri dulu, lihat caranya di Jibai. Gitu dong cara jualnya. Ya kan? Kan gampang. Ya kan? Jadi mereka itu gampang jualannya karena mereka beli sendiri ya. Udah, kamu pelajari itu. Nah, bisa kan? Bisa Bu. Ya itu udah kamu jual aja. Jadi saya itu Mbak yang namanya video Zoom, yang namanya apa, join virtual dengan agent, itu saya harus lakukan semua walaupun saya emak. Ya kan? Saya harus belajar teknologi. Tahu enggak bikin video tadi itu aku bikin sendiri, rubah-rubah video, bikin ini itu dari mana? Teknologi sekarang tinggal kita mau atau tidak, ya enggak? Dengan adanya di Jibai kita mau nasabah kita di luar kota, dia mau di mana, prospeknya kita bisa lewat video Zoom, bisa kita terangkan di video Zoom, terus closingnya lewat di Jibai, terus masalahnya di mana? Betul. Nah,
Ya kan? Jadi selalu positive thinking ya Bu Baya ya, di situasi apapun ya. Di situasi apapun. Makanya Mbak, aku lihat, aku tuh nggak pernah, kalau misalnya ada tuh yang di dalam orang komplain atau apa, aku tuh nggak pernah mau ikut. Tapi coba berani ada yang gangguin AIA, aku tuh nomor 1 di depan. Wah, luar biasa. Iya, karena aku, ya, kenapa? Karena AIA ini menurut saya bukan perusahaannya orang, ini perusahaan saya. Jadi kalau dia merusak AIA, otomatis merusak saya dong. Ya enggak? Jadi kalau ada yang tentang AIA atau ada tuh dulu leader bilang begini, AIA, Ibu Baya itu AIA banget, sampai CD-nya pun mungkin AIA kali ya. Saking cintanya aku sama Aya. Kenapa Mbak? Dia udah kasih rumah, kasih mobil, kasih jalan-jalan ke luar negeri, bikin sarjana anak saya, ya kan? Semua yang saya inginkan sudah, keinginan saya sudah terpenuhi. Apalagi Mbak, ya kan? Hidup ini apa? Kita sudah berbagi, ya kan? Apalagi Mbak, ya kan? Masa kita nggak terima kasih kan? Jadi teman-teman yang ada di sini, jangan lama-lama, ya kan? Pokoknya cepat action. Karena kalau Anda lama-lama terlalu banyak mikir, terlalu banyak ini, orang udah sampai, Anda baru mau start, ya enggak? Coba kalau saya juga dulu seperti orang, berapa sih anunya? Gimana sih cara kerjanya? Aku nggak lihat susahnya. Yang aku lihat itu bagaimana sih bisa dapat seperti itu, ya enggak? Nah, kayak gitu. Makanya teman-teman kalau misalnya ada masalah, jangan cerita ke orang lain. Cerita sama leader, cerita sama Tuhan, ya enggak? Tuhan, aku tuh prospek sama dia, tapi dia kok masih menolak. Padahal dia kan ini bagus untuk dia. Bantu dia saya Tuhan untuk melunakkan hatinya supaya dia bisa menerima saya. Iya kan? Kan seperti itu. Daripada saya sharing sama orang begini, itu tadi nasabahku ya, kenapa dia begini? Iya sih, aku juga susah. Udah deh, mampus lah. Iya kan? Karena kenapa itu tadi? Anda sharing di orang yang salah. Jadi makanya leader itu trust to leader apapun, karena tidak ada leader yang mengarahkan tidak baik, ya kan? Pasti semua leader kepingin agen-agennya itu sukses. Jadi teman-teman saya bilang jangan berpikir panjang, cepat join Di AIA. Ya. Oke, luar biasa sharingnya Bu Baya. Ada mungkin Pak Eka ada yang mau ditanyakan dari Pak Eka? Ya, saya mulai tanya, nanti mungkin Crowley juga ada tanya, Pak Irwan atau yang lain ya dari teman-teman yang peserta ya. Nah Bu Baya, saya ini kagumnya Bu Baya itu luar biasa ya, S3 tapi pembelajar yang tekun ya, karena Ibu belajar terus. Itu mungkin Ibu bisa bagi kiatnya, kenapa sih Ibu terus mau belajar padahal ya udah 20 tahun ya, kadang ada orang-orang ini yang males gitu loh, disuruh belajar kok males ini. Kenapa Bu? Efeknya apa sih kalau kita belajar tuh Bu? Pertama Pak Eka, karena saya selalu merasa kurang gitu. Contoh nih tentang iPos, tentang apa semuanya saya itu terus terang nggak pernah kan dari Jakarta ngajarin kita iPos. Terus kalau ada tuh masalah dengan iPos, aku tuh masuk di Tutir cari tuh iPos begini, apa sih caranya, diapain sih? Aku tuh cari sendiri Pak Eka. Ya, kenapa? Karena sekarang ini semuanya tuh ada di Google. Apa sih yang kita cari nggak ada di Google kan? Ada semua, itu satu. Kemudian pembelajaran, menurut saya banyak orang yang tadinya sukses akhirnya jatuh karena kenapa? Merasa dirinya sudah pintar. Sementara semakin hari teknologi semakin berkembang, semakin maju, sedangkan dia merasa sudah hebat duluan kan? Jadi menurut saya, jadi syukurnya saya S3. Coba mungkin juga kalau saya S2 atau saya apa ya mungkin ya Pak Eka ya. Jadi itu suatu kesyukuran bagi saya bahwa saya seperti ini, dengan adanya begitu saya memicu diri saya bahwa saya harus belajar terus. Kenapa? Karena semakin hari pasti juga perkembangan itu semakin berubah, ya kan? Kalau kita tidak bisa mengikuti tentang kayak iPos, kayak apa semuanya itu pasti kita nggak bisa ikutin. Nah tadinya itu Pak Eka masih ingat nggak waktu iPos pertama tuh Pak? Aku tuh orang pertama paling panik. Kenapa? Jangankan iPos, email aja saya nggak ngerti tuh caranya email gimana. Ya kan, dengan adanya iPos yang kayak begini. Jadi begitu ada iPos, ada trainer dari Jakarta, aku tuh ndak pulangin. Jangan pulang sebelum saya tahu. Waduh, ketawa tuh trainer. Aduh Bu Baya, tiketku Bu Baya ndak bisa. Aku bayarin hotelmu, aku bayarin tiketmu. Yang penting kamu jangan pulang, ajarin saya dulu sampai bisa.
Ya kan Pak Eka? Terus ketawa tuh trainer. Jadi begitu dia tinggal sehari aku diajarin. Nah, begitu Pak Eka mungkin lihat ya, jadi saya jadi ikonnya iPost dulu itu karena betul-betul saya pelajari benar-benar baru saya duplikasi ke agent-agent saya. Nah, tadinya kenapa saya harus banyak belajar? Karena kan di tim saya itu kebanyakan ibu-ibu, lihat tadi tuh rata-rata ibu-ibu kan. Nah, kalau saya sendiri sebagai leader tidak belajar, kemana tuh mereka mau bertanya? Ya kan? Nggak mungkin mau bertanya ke orang lain, ya kan? Nah, kayak begitu. Nah, teman-teman yang ada di sini yang join sama Pak Eka itu Anda sangat bersyukur sekali. Kenapa? Pak Eka itu pinter, anak muda yang inovatif, yang semangatnya luar biasa, yang pencapaiannya sangat luar biasa. Dan saya tuh dulu waktu Pak Eka itu aku kan baru join aku di agensi Pak Eka itu kan 2003 ya, Pak Eka ya saya di agensi. 98 itu saya di Bank Insurance dulu. Itu aku lihat Pak Eka itu, waduh ini anak masih muda banget, sudah ganteng lagi. Waduh penghasilannya miliaran. Jadi aku tuh selalu lihat orang yang kayak begitu. Jadi teman-teman itu kalau join di asuransi jangan pernah lihat orang yang lagi susah gitu. Kamu harus sharing sama seperti Pak Eka. Jadi makanya teman-teman saya bilang saya syukur sekali Pak Eka mengundang saya di sini karena terus terang Pak Eka juga itu adalah idola saya. Ya, gitu. Luar biasa sekali memang ya Pak Eka, Pak Ica baru ini ya. Mau tanya silakan Rolly dipandu. Iya, mungkin ada yang mau bertanya, tapi sebelum memang dengar Bu Baya ngomong kayak gini kayak semangat sekali ya Bu Ica ya Pak Eka ya, kayak rasanya pengen banget itu besok pagi biar cepet-cepet cari closingan gitu loh. Betul banget. Satu lagi tuh yang aku mau sharing. Tunggu dulu, ada satu Pak Eka. Jadi agent dulu itu Pak gini, kalau jadi agent itu jangan puas dengan satu case. Nah teman-teman tahu karena saya bukan tipe orang yang punya teman punya referensi banyak, makanya teman-teman untuk mendapatkan income yang besar, saya harus prospek banyak orang. Jadi aku harus ketemu 10-15 orang satu hari. Jadi makanya aku masuk kantor-kantor, karena kalau kantor-kantor itu kan banyak orangnya Pak Eka ya. Jadi kadang kita bukan yang kita tuju, dia yang closing, ya kan? Jadi saya tuh nggak pernah closing kalau dibilang 3, 2, aku tuh closing 20 case, 30 case, ya kan? Makanya kan aku 2 kali nominasi AAJI itu karena case semuanya gitu. Luar biasa. Luar biasa Bu Ica. Luar biasa sekali. Jadi satu kantor 10 orang, 20 orang. Iya lah ya. Pak. Makanya kalau EOP bilang 3, masa 3? Tiga yang malas aja Bu ya, tukang rajin kayak Ibu 20 saat Iya, benar. Oke, Ayah, saya mau tanya tuh, Ayah silakan, Ayah di unmute. Assalamualaikum Ibu Nurbaya, Masya Allah senangnya ketemu dengan sama-sama dari daerah Indonesia Makassar Timur. ya, iya. Halo Ayah. Halo Bunda, Ayah ini baru banget di asuransi, cuman hari ini kayaknya dengar dari Bunda ini langsung yang, aduh Rolins, Beb, ayo kita semangat, kita harus closing besok, Beb. Benar. Dari budaya gitu kan. Benar, jadi Ayah tuh semangat banget dan sebenarnya jadi ingin bertanya gitu Bunda. Kadang kan kita itu cepet didownkan dengan misalkan orang compare gitu. Mbak, sama Prudential bagus mana? Saya selalu bilang perusahaan asuransi siapapun terbaik, tapi saya selalu bilang ya saya kerja di perusahaan saya lebih baik. Saya bilang dengan ya memang produk saya ya menurut saya yang terbaik gitu. Saya nggak senang yang compare, bukannya saya tidak punya ilmu di situ, saya juga setiap hari berusaha untuk menggali pengetahuan di situ. Tetapi saya lebih aware ketika saya ditanya produk yang terbaik itu apa. Nah, saya tuh ingin tanya gitu ke Bunda, gimana sih supaya kita benar-benar ketika nasabahnya udah yang ya udah Mbak, nanti saya hubungin lagi. Artinya kan kita udah open case nih. Sebenarnya kita mungkin sisa closingnya satu langkah lagi. Nah, kita tuh kadang ngekatnya di situ tuh Bunda. Gimana sih supaya yang orang itu langsung yang
saya mau Mbak gitu. Yang Oh. yakinnya yakin banget kayak Bunda itu meyakinkan gitu. Iya, jadi memang sih kalau kita prospek ya, kadang itu kan nasabah tuh gimana caranya tuh dia suka nunda tuh. Kalau saya nggak mau bilang, tunggu dulu Bu Bayai, saya pikir-pikir. Nah saya mau tanya Pak, pikirnya itu yang mana Bapak mau pikir? Coba kasih lihat saya yang mana Bapak mau pikir. Itu aku nggak mau kasih atau begini, tunggu dulu ya Bu Bayai, aku tanya istrinya dulu. Pak gini, Bapak aja yang saya prospek belum tentu Bapak mengerti semuanya. Bagaimana kalau Bapak yang mau terangkan ke istrinya? Pasti istrinya nggak mengerti. Bagaimana kalau saya ketemu sama ibu? Yakin deh Pak, kadang-kadang kan bapak-bapak begini, dia nggak mau kita ke rumahnya karena kita perempuan kan. Terus aku bilang begini, Pak, percaya sama saya, nanti ibu akan jadi sahabat saya. Nah, karena gini Pak, jadi begitu nanti saya datang pasti kan ditanya, ibu dari mana? Oh saya dari ayah Bu. Terus kan ada anaknya bapak tuh, anaknya kecil kan, bilang, aduh anak saya hampir besarnya sama dengan ini Bu, berapa tahun ini Bu? Ya kan? Berarti kalau saya ke rumahnya pasti dibilang ini, oh ini sudah bersuami ya kan? Kadang-kadang kan bapak-bapak begitu, maksudnya dia nggak mau kita ke rumahnya karena kan begitu. Jadi kalau bapak mau terangkan ke ibu, jangan deh Pak, lebih baik saya deh, kayak gitu. Nah kalau sudah gitu, aku tuh nggak nunggu besok. Pak, sebentar Bapak sampainya di rumah jam berapa? Saya jam 7. Pak, bagaimana kalau nanti setengah 8 saya ke sana? Tapi masih begini. Jangan nih Pak, ditunda besok. Namanya risiko kita kan tidak tahu. Nah, terus itu malam kan, aku telepon tuh suamiku. Pak, kita ke jalan dulu ke sana. Kenapa saya semangat begitu teman-teman? Itu tadi karena ada uangnya. Jadi saya tuh kalau prospek, begitu saya prospek, saya udah hitung duitku sudah ada di situ. Jadi saya nggak mau lepas, ya kan? Jadi saya sudah hitung, ini saya prospek ini udah ada duitnya. Jadi gimana tuh caranya kita semangat untuk ngambil duitnya. Jadi jangan besok atau lusa. Karena kalau besok pasti lagi begini, istrinya lagi begini. Pak itu ini. Kalau saya sudah datang ke situ nggak mungkin kan. Nah, dengan begitu meyakinkan untuk bahwa ini untuk kepentingannya dia, untuk kepentingan istrinya, pasti istrinya mau gitu. Jadi saya nggak mau lepas. Terus kalau misalnya lagi menolak lagi, terus istrinya bilang begini, tunggu dulu Bu Baya, nanti bulan depan. Oke, enggak apa-apa bulan depan Bu. Begini, Bapak tanda tangan dulu di sini, karena soalnya kalau bulan depan lagi Bu, saya kan masih ada jalan yang lain, supaya saya enggak balik-balik lagi. Jadi saya tinggal nanti minta duitnya. Jadi aku pokoknya enggak pulang kalau enggak tanda tangan. Nah, gitu kan? Jangan kasih kesempatan kepada nasabah. Kita yang lebih tahu triknya seperti apa. Jadi makanya teman-teman itu kalau ada sesuatu hal itu sharing ke leadernya. Saya tuh nggak pernah nanya-nanya ke orang lain. Tanya tuh Pak Eka. Saya paling trust tuh leader. Tanya tuh Pak Eka. Pak Eka tahu sekali tuh saya dengan Pak Ferry almarhum bagaimana dengan dia. Walaupun mungkin ada begini, Pak Ferry itu orang begini, aku enggak kelihatan itu bahwa misalnya, Pak Ferry itu seperti ini, enggak. Aku lihat itu dia adalah dewa bagi saya. Jadi dewakanlah leadermu supaya rezekimu seperti dewa gitu. Terima kasih Bunda, senang sekali, Masya Allah. Ilmunya harus biru ya, harus ayah. Bener ditiru nih Pak Eka, ilmunya Bu Baya semangat sekali ya Mbak Ayah ya. Iya, kita kerolin, kita harus benar-benar ke Pak Eka ini. Betul, semangat. Besok closing. Harus ya. Besok. Jadi kalau sekarang kan lebih gampang closingannya ya kan? Gimana tuh pakai dijibai? Terus kalau misalnya terus tuh aku kan juga pernah tuh dijibai terus nggak dijawab-jawab, aku samperin tuh dia datang. Terus gimana? Lu kok Bu Baya kan sudah terangkat. Iya Pak, habis Bapak saya telepon udah diangkat jadi aku datang. Ya kan? Pokoknya harus, nggak boleh tidak. Ya. Seperti itu. Iya. Mantap. Ica mungkin ada lain yang mau ditanyakan? Iya, tadi Bu Baya ada yang mau diceritakan satu lagi. Nah, kira-kira apa Bu Baya ceritanya tadi? Yang mana tuh ya? Tadi Bu Baya bilang ada yang satu yang aku mau ceritakan Pak Eka gitu tadi sebelum ada pertanyaan. Oh, yang itu mengenai ini ya, kalau kita misalnya ke kantor-kantor gitu. Oh iya. Ya, itu harus kita. Jadi kita jadi agent itu, saya bilang tadi itu harus bisa traktirin orang gitu. Apalagi, soalnya banyak sekali sih ceritanya, lupa tadi apa ya. Tapi aku yang mau nanya nih Bu Baya tadi kan di kantor dia kan nggak ada yang kenal nih ceritanya.
ya kan, satu pun nggak kenal. Tapi kenapa bisa sampai closing 10-20 case itu? Saya mau dong triknya seperti apa, tipsnya kayak apa. Ya, jadi aku tuh jadi agent, aku tuh nggak banyak kantor. Aku memang pertama, saya tuh Mbak nggak suka panas. Saya orangnya nggak suka panas. Jadi aku tuh selalu yang dingin ber-AC gitu, ya kan. Jadi aku tuh masuk kemana, ke Telkom, ya kan, PT Sementonasa itu kan, tahu nggak Mbak, itu PT Sementonasa di Makassar itu 75 kilo loh. Nah, tapi di Sementonasa itu, iya, tapi di Sementonasa itu udah seperti kantor saya. Jadi caranya tadi itu saya bilang, kita harus traktir gitu. Jadi saya tuh setiap makan, itu pasti aku lihat itu berapa orang. Kita punya penghasilan puluhan juta kan, masa sih hanya traktir segitu supaya kita dikenal? Kita kan nggak punya database. Jadi caranya seperti itu untuk ngambil, maksudnya supaya mereka kenal kita. Nah begitu kita ketemu, ibu tadi yang bayarin, iya bu, kebetulan saya dapat rezeki. Ibu dari mana? Ya kan, saya dari Makassar gitu kan, saya dari Makassar. Ibu urusan apa ke sini? Bisa kita ketemu kan? Kalau saya bilang asuransi kan dia menjauh. Bu, ibu sibuk enggak? Betul. Nah, terus biasa itu kan kalau di Tonasa itu kan ada musola Mbak. Aku tuh datang sholat di situ kan. Terus ada kan sudah beberapa tuh, Ibu Bayi itu seperti apa ya kerjanya? Oh asuransi gini sayang. Begini, kamu punya ruangan ada infokusnya enggak? Iya ada. Ini mumpung kan lagi habis sholat ini kita ketemu. Nah, udah, aku masuk tuh presentase. Jadi aku masih jadi agent, aku tuh udah biasa presentasi. Ya, jadi aku presentasi sendiri. Maksudnya presentasi sesuai dengan kemampuan saya. Bukan saya harus presentasi di depan berapa orang, sesuai dengan. Jadi saya presentasi 1 orang, 10 orang, 100 orang kan sama aja kan. Cuma yang membedakan audiensnya itu, ya kan? Jadi makanya kalau satu kali closing, ada yang closing langsung 3, ada kan langsung 4, jadi kan langsung banyak kalau seperti itu. Nah belum lagi Mbak, kalau saya udah masuk kan, terus aku kan juga suka jual HI tuh, ya kan. Terus kalau jual HI, aku belum di pintu udah berteriak, Bu udah masuk dah klaimnya yang kemarin. Padahal sebenarnya kan bisa saya di depan yang ngomong kan. Cuma kan triknya marketing itu kan, Bu sudah masuk yang masuk. Iya Bu Baya sudah masuk. Ya terus apa itu? Oh enggak, kebetulan anak saya sakit, bla 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 bla. Kayak apa tuh? Itu Ibu Bayi sini, temanku juga mau. Sudah tuh. Kalau sudah, itu Ibu sudah makan belum? Belum Bu Bayi. Yuk kita makan. Habis itu dari situ udah traktir lagi tuh kayak gitu. Jadi akhirnya orang-orang itu udah jadi teman, jadi begitu banyak udah kenal, itu udah seperti kantor saya. Ya kan? Saya nggak perlu lagi. Iya. Jadi malah di Sementonasa itu dulu ya kita belum punya iPad, itu laptopnya saya simpan, printernya saya simpan, kertasnya Sementonasa tuh saya pakai. Terus mejanya di mana aja saya mau taruh, karena orang sudah kenal di dalam kan. Jadi mejanya yang kosong ya aku duduk di situ di mana aja. Terus HRD-nya bilang terserah Ibu deh mau di lantai berapa, yang penting Ibu lihat aja lah Bu Baya gitu. Jadi kalau mulai dari security-nya saya bilang sampai direksinya itu kenal semua. Sampai pernah dulu tuh siapa tuh namanya, Pak Kalgustin itu kan pernah ke Sementonasa saya sama Pak Denny Darwoko tuh. Terus kita langsung ke Sementonasa, langsung di ruangan direksi. Terus saya kan nggak bisa bahasa Inggris kan. Terus ditanya tuh Pak, kenapa kita kok langsung di sini nggak lewat security? Terus dia bilang Pak Denny, oh ini kantornya Bu Baya Pak. Jadi teman-teman itu harus seperti itu. Jadi masuk untuk prospek. Kalau saya memang sih skillnya itu di situ. Jadi kalau mau masuk kantor itu harus memang harus terutama ibu-ibu kan kadang-kadang kan kok kita lebih cantik dari mereka, itu kan kayaknya judes. Itu deketin dia mereka beliin. Terus kadang-kadang aku kan pakai aksesoris tuh. Bu Baya cantiknya, kalau ya udah ambil aja Bu kalau Ibu suka. Aku kasih tuh. Kayak gitu. Betul. Wah, luar biasa ya. Jadi berarti intinya kita harus pede gitu ya. Ya. Kenapa kita ndak pede? Yang kita jual bagus, perusahaannya bagus, kita udah dapat duit banyak, udah cantik. Dulu kan saya jelek banget. Udah pendek, kecil. Aduh, ya kan? Nah, sekarang kan begini kan udah cantik sekarang, walaupun saya udah tua masih. Ya iyalah kalau nggak pede. Jadi saya tuh kadang-kadang ngomong sama anak-anak begini, tahu nggak anak-anak, saya tuh kalau masuk kantor saya tuh merasa paling saya tuh paling cantik sendiri loh, supaya kita nggak minder kan. Iya, jadi harus merasa bahwa kita, makanya itu harus berpenampilan yang bagus kan, supaya kita itu pede gitu. Kalau nggak pede, nanti jangan. Jadi anggaplah diri Anda itu, jadi itu satu pede. Karena kenapa pede? Satu, kita ya punya perusahaan yang bagus ya kan.
Terus kalau tadi ada yang compare ya, bagaimana kalau kita di compare dengan perusahaan asuransi lain, ya kan? Kalau saya tuh nggak peduli, Ibu Baya Prudensial lebih bagus. Apa? Saya langsung begini, apanya Prudensial lebih bagus? Kau itu salah mata kau itu. Sini saya kasih jelaskan, ya kan? Kan yang lebih tahu kita kan. Mana tuh yang kau bilang, enggak bukan Mak Jami, itu enggak cocok untuk kau itu. Itu Prudensial dengan saya bedanya apa? Sayanya. Kalau Prudensial belum tentu kau dilayani. Ini saya loh. Kalau beda sedikit, beda manfaatnya. Kalau kau lebih murah di sana pasti ada hal yang lebih bagus di saya. Nah, enggak usah saya bahas itu, malas. Kalau dia bilang, tapi ini Bu Baya baru saya bahas gitu. Kalau memang dia ini, tapi kalau sudahlah itu yang penting kau beli karena saya lah. Kok mau dilayani orang di situ? Belum tentu. Makanya saya bilang teman-teman, layani nasabah dengan baik. Saya 20 tahun di asuransi, boleh tanya. Saya nggak pernah ada klaim ditolak. Nggak pernah ada kalaupun ada masalah, saya hadapi. Ya, saya hadapi. Ya. Betul. Oke. Wah, luar biasa nih Bu Baya. Sampai nggak kerasa mau jam 9 udah mau selesai. Saya terima kasih sama Pak Eka. Iya, Bu Ica, mungkin pesan Bu Baya buat teman-teman yang bakal mau join deh ya, Bu Ica. Apa sih pesan Ibu untuk teman-teman yang masih mempertimbangkan untuk join Ibu? Intinya gini, jangan fokus dengan masalah. Fokus dengan tujuan. Tujuan Anda itu mau bekerja apa? Kalau duit, AI ini begini. Ini duitnya lo banyak, nggak ada batasnya. Kamu mau ngambil berapa? Mau ngambil 10 juta. Jadi kalau ada orang puas dengan allowance, kasihan banget kalau allowance-nya kan. Berapa sih allowance-nya itu? Ya nggak Pak Eka? Yang kita pikirin itu gimana caranya ngambil 100 juta. Kalau bisa sih ambil sebanyak mungkin. AI tidak mempersalahkan. Ini AI sudah kasih, nggak ada batasnya loh. Anda mau ambil 1 miliar, Anda mau ambil 2 miliar, Anda mau ambil apa? Tapi ada syaratnya. Kalau mau ngambil 100 juta gini, kalau mau ngambil 1 juta gini. Nah, kalau saya tuh dari dulu, saya tuh nggak pernah lihat yang namanya allowance, yang namanya ini bonus, insentif dan segala. Yang jelasnya aku sekerja sebanyak mungkin, gimana saya closing sebanyak-banyaknya. Saya terus terang mungkin kalau di OP mungkin saya salah ngomong ya. Kalau saya bilang begini, saya tuh nggak pernah fokus dengan super achiever, saya nggak pernah fokus dengan MBRT. Tapi dengan adanya saya bekerja, super achiever mengikuti, MBRT mengikuti, bonusnya mengikuti, semuanya mengikuti. Dan saya tidak pernah menyesal. Kenapa? Karena setiap hari saya bekerja, ya enggak? Jadi saya tuh nggak pernah menyesal. Ya tuh Pak Eka, pernah enggak saya susah-susah? Enggak lah. Kalau orang dapat 100 juta, mungkin 20 juta ya karena kerja saya sedikit. Kalau saya mau kerja banyak ya saya harus banyak dong. Jadi teman-teman di sini kalau terlalu banyak mikir, ditolak lah. Jangan pikir ditolaknya, yang kamu pikir bagaimana duitnya itu kamu bisa ambil semuanya gitu. Ya kan? Kalau misalnya teman-teman ragu-ragu telepon sama saya, Bu Baya saya lagi ditolak nih gimana? Sini aku ajarin. Nah gitu. Boleh. Saya minta kontaknya Bu Baya. Iya, semangat sekali soalnya kan Bu Ica, Bu Baya ini benar-benar bikin kita langsung ayo gitu loh. Iya, kalau Bu Baya Bu Baya yang S3, yang belepotan kalau ngomong bisa sukses. Kalian yang pintar, yang hebat, anak muda, yang cantik. Kalau nggak sukses, gua ketawain lu. Luar biasa. Berarti ini soal ceritanya Bu Baya ini sudah merangkum semua mungkin pertanyaan teman-teman yang ada di chat ya, Prolin ya. Betul, Ica. Jadi kalau saran saya cepat daftar. Mumpung ini awal bulan, ya kan, supaya bulan depan sudah dapat duitnya. Iya. Kalau kiat-kiat sukses itu, aduh, semua ada di Pak Eka. Anda beruntung punya leader seperti Pak Eka. Coba kalau leader seperti saya, emak-emak. Aduh, itu saya bimbingnya seperti emak-emak juga, ya kan? Bersyukurlah kalian sama Pak Eka. Biasa, makanya malam ini spesial nih ya. Ada Bu Baya ini memberikan warna baru buat teman-teman, khususnya yang para wanita ini ya. Jadi kalian luar biasa. Asalkan semangatnya tadi di ATM ya. Mati tidu modifikasi dari Bu Baya ini ya. Jadi sudah dibagi kiatnya prospek perkantoran ya. Itu sebulan Bu Baya bisa 20 case loh. Jadi kalau buat teman-teman
bulan cuma dapat 1 case harus malu sama Bu Baya. Iyalah, Pak Eka aku pernah pecah rekor itu 60 case sebulan. Pernah aku closing, pernah ada kontesnya Bu Nina 12 case sehari. Nah, oh bisa. Crowley, gimana Crowley? Bisa Crowley? Iya, Pak. Makin terbakar kita, makin Ambon, terbakar. kayaknya Ambon terbakar ini, Ambon terbakar nih. Iya. Ada tuh Pak siapa tuh lagi yang dari Makassar siapa? Halo Bu Baya. Awas lu kalau ndak sukses. Gua kejar. Tiap hari kan ketemu, Bu. Iya. Pokoknya Bapak hebat lah. Insya Allah, amin. Iya. Oh ya Bu Baya, boleh nggak saya bertanya sedikit? Mohon maaf ini Pak Eka. Boleh. Dengan Bu Kronis dan Bu Ica ya. Melihat dari profesi Ibu Baya kan di belakang ini kan ada menyandang status sebagai Ibu Bayangkari, Bu. Nah, tentu di sini kan mungkin ada teman-teman juga yang paling tidak mungkin ada juga teman-teman atau mungkin ibu-ibu di sini yang punya suami juga punya aktivitas. Nah, mungkin boleh nggak Bu dikasih sedikit sharing atau mungkin sedikit tips lah bahwa gimana caranya Ibu Baya bisa mengatur jadwal waktu Ibu di sisi seorang ibu Bayangkari yang setahu saya itu sangat padat banget Bu kegiatan-kegiatannya ya untuk mendampingi suami. Nah itu gimana sih Bu Ibu sehingga bisa tetap bisa bagus di bisnis AIA. Terus Ibu juga bisa tetap mendampingi suami di saat suami mungkin butuh untuk pendampingan di acara-acara mungkin untuk suami Bu. Nah, mungkin begitu sih Bu Baya. Terima kasih. Jadi saya dulu waktu jadi agent itu, kalau saya kan aku hitung semua. Kita harus menghitung dong. Kalau misalnya contoh nih ada orang tuh jadi agent, datang ke kantor duduk habis itu pulang, aku nggak begitu. Jadi saya itu menghitung berapa sih uang yang saya keluarkan. Kalau saya hanya tinggalkan rumah hanya untuk bahwa saya punya aktivitas, saya nggak mau. Jadi saya harus punya penghasilan lebih supaya suami saya percaya. Contoh nih kalau misalnya kita keluar nggak ada hasilnya, pasti kan suami marah. Kamu setiap hari keluar nggak ada hasilnya ya kan? Jadi makanya saya itu kekeh bagaimana supaya saya punya penghasilan supaya suami saya itu nggak melarang. Nah, kenapa suami saya justru mensupport saya? Karena pertama penghasilan saya kelihatan ada kan? Terus anak saya itu diambil alih oleh suami saya. Kenapa? Karena suami saya melihat, wah istri saya ini lebih potensi sukses, ya kan? Kenapa tidak saya mendukung? Jadi kalau misalnya susah, jangan pernah tanya, aduh saya tadi pergi prospek begini-begini. Jangan, pasti suaminya bilang, siapa yang suruh kamu kerja? Ya kan? Aku enggak pernah. Nah, terus saya kan contohnya tadi kayak Ibu Bayangkari, ya kan? Otomatis kalau kita Ibu Bayangkari kan pasti ada kode etik tuh yang ini kan, apalagi kan aku tinggal di asrama. Ya pandai-pandainya ke kita lah. Contoh nih kalau saya, misalnya kalau saya mau keluar, tiba-tiba tuh ada komandan-komandan kita di situ. Ya kan sebelah, halo selamat pagi komandan. Oh iya Ibu Surasmi, iya komandan. Berapa orang tuh di situ komandan? Oh saya ber-6. Saya bayarin semua komandan. Kebetulan gua dapat rezeki. Iya enggak? Udah clear semua. Jadi ada masalah itu beres semuanya, ya enggak? Seperti itu. Jadi kalau kita pintar-pintarlah kita bagaimana caranya. Jadi kalau Anda mau sukses itu ya harus perlihatkan dulu hasilnya, ya enggak? Kalau enggak ada hasilnya mana suami mau dukung, ya enggak? Justru suami saya join jadi agen asuransi juga. Karena kenapa? Ya kalau yang di belakang-belakang layar itu gampang lah dengan seperti ini ya kan? Nah, jadi suami saya join, bayangin ada ndak polisi sampai ke luar negeri? Nggak ada tuh polisi yang sampai ke luar negeri. Aku bisa karena ini. Nah, ya kan itu. Jadi harus buktiin dulu seperti itu. Luar biasa. Oke, lanjut Bu Ica. Makasih banyak Bu Baya ya atas sharingnya. Oke, Irwan. Aduh. Oke. Cuma sama kita semua membara ini di Malang nih. Hanya mereka membara dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Artinya ini ya. Iya, kita ini kalau saya tuh kalau disuruh bicara seperti Pak Eka, aduh Pak Eka saya malu-maluin. Ini teman-teman kenapa dengan lancarnya keluar? Karena memang ini history, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Jadi jalan ceritanya. Jadi kalau saya disuruh bicara 5 hari 5 malam, cuma ya kalau saya belepotan ya maafin aja, karena memang saya mama-mama gitu. Iya Bu. Itu kita kalau itu tambah seneng Bu Baya karena tambah semangat karena
ini energinya tuh luar biasa Bubaya. Ya, terasa Bu energi Oke. sampai waktu aja ini ya kita sampai lupa waktu gitu loh Bu Ica. Iya. Semangatnya kan. Oke, kalau gitu Pak Eka, berarti ini langsung kita tutup aja ya Pak Eka pertanyaannya yang kita tadi itu mau wakil dari teman-teman semua. Saya terima kasih banyak Bu Baya untuk sharingnya. Mungkin sebelum kita tutup kita foto bareng yuk, videonya di on kan ya. Jadi kita akan foto bareng sama Bu Baya. Halo Pak. Ya, halo Bu. Bentar, Bu, ya. Pak Irwan, luar biasa. Kita ketemu besok lagi ya Pak Irwan. Makan coto di rumahku Pak Irwan ya. Edwan harus makan apa sama Saya juga ikutan dong Bubaya. Yang di Makassar, iya. Kita makan coto ya Pak Irwan ya. Siap. sudah di on kan semua teman-teman. Oke. Akan foto bareng ya, termasuk teman-teman yang baru ikut ya, yang akan di calon tim kita ya. Kita akan foto untuk kenang-kenangan ya. Jadi oke, sudah. Terima kasih banyak Bu Baya udah sharing yang luar biasa malam ini. Semoga ya dapat pahala ya dan berkat yang berlimpah. Amin. Pokoknya harus sukses semuanya. Ya, harus bisa. Ya. Nanti bulan depan saya silaturahmi ya Bu. Insya Allah Pak, ya ditunggu Pak Eka makan coto kita. Iya. Pengen cobain coto Makassarnya Bu Baya. Iya. Oke. Makasih ya teman-teman. Terima kasih Bu Baya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.